Halo Republik, pada video IPL kali ini kita akan membahas mengenai tema upaya vaksinasi untuk normalisasi. Langsung aja yuk kita simak videonya. Pemerintah mengklaim telah mengamankan 364 juta dosis vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi massal dan juga vaksinasi mandiri. Baru saja saya tadi telah melakukan vaksinasi. Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini, nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Alternatif yang vaksin gotong royong ini sebenarnya bisa mengisi. Kita mencoba melalui jalur vaksin gotong royong. Senang sekali karena mendapat giliran gitu, mendapatkan fasilitas diutamakan untuk lansia. Untuk pendaftaran vaksinasi seperti apa? Cukup mudah sebenarnya sih. Hari ini sudah lebih dari 1 tahun sejak kasus pertama terinfeksi COVID-19 ditemukan di Indonesia, yakni pada 2 Maret 2020. Dampak pandemi COVID-19 merebak ke berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, imbas dari adanya COVID-19 adalah perubahan cara pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Dari segi mahasiswa, mereka kesulitan untuk menerapkan Tridharma yang mana terdapat 3 poin, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Saat ini, pemerintah sedang melakukan upaya untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19 dengan melakukan program vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang secara khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang terhadap sebuah virus. Tujuan utama dari dilakukannya vaksinasi ini adalah mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, dan juga melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Akan tetapi, masih banyak sejumlah kendala yang ditemui dalam merealisasikan vaksinasi. Di antaranya, banyaknya informasi yang simpang siur yang menyebabkan munculnya opini-opini publik. Kemudian adanya rumor, stigma dan teori konspirasi mengenai vaksin, sistem informasi data yang belum sempurna, dan juga keterbatasan jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi apabila pemerintah menerapkan collaborative governance dalam mengimplementasikan program vaksinasi. Ansel Enges menyebutkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di suatu forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa collaborative governance merupakan strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama dalam mengatasi suatu masalah atau menyelesaikan suatu agenda kebijakan. Dalam program vaksinasi untuk penanganan wabah COVID-19 ini sangat diperlukan sebuah kerjasama antara stakeholders yang diinisiasi oleh pemerintah. Dengan dilibatkannya seluruh pihak-pihak yang terkait, diharapkan program vaksinasi ini dapat berhasil untuk tercapainya peningkatan daya tahan seluruh anggota masyarakat. Karena itu, kedepannya pemerintah perlu memberikan porsi yang lebih luas kepada aktor non-pemerintah untuk lebih terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan, agar tercipta suatu collaborative governance yang baik di Indonesia.